Tuh kan, baru aja 2 hari gue bikin video tentang potensi flopnya film Superman kalau saja pendukung dari DC Universe ini terpecah belah. Hari ini gue baru juga dilihat postingan dari James Gunn yang merespon ajakan sesat yang sangat tidak terpuji dari oknum pencinta dari Snyderverse yang tidak suka dengan tema dari Superman yang cerah dan juga langkah James Gunn yang dianggapnya membunuh Snyderverse. Jadi ini benar-benar nggak terpuji gitu. Gue bilang oknum karena nggak semuanya pencinta dari Snyderverse kayak gini gitu. Bahkan juga banyak yang udah mulai mendukung. Bahkan gue juga banyak bikin video terkait ayo dong gabung supaya naikin lagi hype dari DC Universe. Kita lihat potensinya ini itu. Bahkan juga James Gunn nggak pernah bilang bahwa mereka menghilangkan begitu saja dunia dari Snyderverse karena itu disebut sekarang Elseworld. Elseworld bisa aja muncul kapan aja dia mau, apalagi The Flash sekarang udah menguasai tentang konsep multiverse. Jadi bisa aja di satu titik mereka akan menjadi sebuah fan service, akan bergabung. Jadi kayak mereka nggak memandang sejauh itu. Tapi kita akan fokus dulu untuk apa yang sedang dilakukan oleh oknum ini. Gini layar di samping gue dapatkan dari reddit.com di mana sang user ini menyebarkan 3 ajakan sesat. Yang pertama, dia mengajak untuk menyebar spoiler sebelum film tayang agar orang males nonton. Jadi ini konteksnya dia datang ke bioskop ucuk-ucuk gitu ya. Rekam yang penting-penting kayak gitu disebarkan ke seluruh internet. Jadi para buzzer-buzzer ini nyebar semuanya. Jadi orang-orang yang FOMO ataupun yang penasaran tiba-tiba ke spoiler. Aduh, udah tahu kejukan gong asli dalam filmnya. Jadi itu benar-benar potensi yang ini melanggar hukum sih guys. Kalau saja sang pelapor melapor sang terlapor, ini tentu saja akan ada hukuman pidana, perdata atau bahkan di penjara. Jadi hati-hati teman-teman yang sifatnya kampungan, bukan orang kampung ya, karena gue juga orang kampung ya, keren gitu ya. Wah, jadi bener-bener yang sifatnya kampungan jangan lakuin itu sesekali ya. Film apapun sih jangan ngerekam di dalam bioskop karena itu kan lebih ke karya yang dinikmati pun orang harus bayar. Lu tiba-tiba kayak ngerekam dengan bangganya, gue udah nonton Superman, fuck, itu benar-benar salah gitu. Dan di langkah kedua, ini ajakan kedua, dia mengajak untuk memberi review buruk palsu di situs rating seperti Rotten Tomatoes ataupun IMDb. Jadi dia datang pura-pura ada nonton, langsung ngasih skor bintang 1 kayak gitu, jelek banget filmnya, wah parah. Sehingga orang-orang kan memang kebanyakan yang pengen nonton itu pasti lihat rating. Bahkan kalian nonton review kita lebih duluan, lihat di akhirnya tuh kita bisa memberikan 9/10, 8/10, itu kan gambaran seberapa rekomendasinya film tersebut. Dan kalau saja review nyebut ini jadi palsu, sengaja dibikin jelek supaya untuk menjatuhkan filmnya, ini juga berpotensi untuk merugikan sang pembuat film. Jadi kita nggak terima gitu, apalagi film kalau memang keren itu harus dibilang keren, tapi kalau film keren dibilang jelek itu sesat sih menurut gua gitu. Dan di ajakan yang ketiga, di sini dia mengajak untuk memesan tiket online tanpa membayar agar stok kursi tertahan dan orang lain tidak bisa membeli. Jadi dalam konteks ini kan sekarang tiketnya udah pre-sale atau pre-order ya di luar sana. Jadi mereka kayak ngeklik kayak gitu, dan sehingga orang yang buruan mau nonton gitu nggak bisa ngeklik lagi karena kayak seolah-olah udah dipesan, padahal itu baru di check out, baru masuk keranjang doang, baru diproses tapi belum dibayar. Kemudian orang yang benar-benar pengen nonton dan juga cari tiket tersebut akhirnya nggak bisa bayar karena seolah-olah udah ada orangnya, dan itu benar-benar merugikan gitu. Barulah akhirnya James Gunn mengambil langkah cepat untuk merespon thread ini, kemudian dia mengatakan bahwa lol, I think we will survive, dan pada intinya James Gunn merasa percaya diri bahwa filmnya akan berhasil dan banyak orang yang tidak akan terpengaruh dengan ajakan sabotase yang sangat menyesatkan ini guys. Nah sejauh ini menarik banget untuk kita bahas. Gue pengen banget bahas sambil dengar komen kalian di kolom komentar di bawah. Ini merupakan sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru. Dari awal terbentuknya si DC Extended Universe pun sebenarnya udah mulai banyak gonjang-ganjing, apalagi belum lagi kalau kita hitung pertarungan antara fans MCU dan juga fans DCU dari awal memang udah sengit banget gitu. Kita tahu sendiri bahwa sebenarnya ini semua dimulai dari tahun 2013 yang lagi serius banget gitu ya. Warner Bros pengen meniru Marvel Cinematic Universe dengan yang udah dalam kendali Kevin Feige pada saat itu. Kevin Feige mulai dengan Iron Man di tahun 2011-an, akhirnya membuat sistem yang lebih sistematis, terstruktur, akhirnya terjadilah Infinity Saga yang keren itu, dan Warner Bros merasa tertinggal gitu. Dan akhirnya dia merekrut si Zack Snyder dengan portofolionya yang udah keren di Watchmen dan beberapa project-project yang berkaitan dengan superhero, sehingga diajaklah si Zack Snyder untuk masuk ke DC Extended Universe.
masuk. Film pertamanya di tahun 2013 itu adalah Man of Steel. Kita lihat sendiri ada Superman Henry Cavill dan gue sangat suka dengan film tersebut di awal-awal. Kemudian yang gue lihat dari salah langkah dari Zack Snyder dan juga Warner Bros di sini adalah mereka tidak ada sosok Kevin Feige-nya gitu. Yang tadinya Warner Bros menyerahkan semuanya ke Zack Snyder, tapi Zack Snyder-nya ini gue melihat bahwa langkah dia untuk memimpin 10 tahunan Extended Universe ini nggak yang setotal Kevin Feige gitu, nggak sesistematis Kevin Feige sehingga jadinya berantakan gitu. Jadi nggak ada kendali. Ini kepala mau ngikutin siapa? Apa ngikutin Zack Snyder tapi dia kayak gini, nggak ada yang langkah yang benar-benar kayak dikasih kekuasaan penuh gitu, enggak. Sedangkan Warner Bros juga lepas tangan doang gitu. Dan akhirnya cuma jadi satu film, lanjut lagi kalau nggak salah di tahun 2016 gitu. Koreksi kalau salah. Di tahun 2016 barulah mereka bikin Batman vs Superman yang juga terkesan ceritanya terlalu terburu-buru dan mengenalkan sosok yang mungkin untuk orang awam itu nggak terlalu terkenal gitu. Ada Wonder Woman, The Batman, semuanya ada di sini dan ini kaget gitu ya. Kenapa nggak sebelumnya dibikin film solo dulu? Itu kesalahan yang sangat fatal. Jadi kita sebagai pemerhati film-film cinematic universe dari superhero, ini semua awal dari semua kegagalan juga kehancuran dari DC Extended Universe. Mereka terburu-buru bikin crossover, sedangkan di Marvel itu mereka fokus ke film solo dulu. Di sini Extended Universe pengen buru-buru jangan sampai ketinggalan, sedangkan mereka kayak tiang dari dasar Extended Universe mereka itu nggak ada. Meskipun gue akui kalau Batman vs Superman kala itu juga hype-nya sangat besar, tapi memang dari segi box office cukup mengecewakan penjualannya. Di tahun yang sama, di tahun 2016 itu juga dirilisnya Suicide Squad dengan mereka pengen bentuknya kayak mirip-mirip Guardians of the Galaxy versi MCU, dan akhirnya disinilah cikal bakal mulai transisi inkonsistensi dari tone warna darknya Zack Snyder ternyata nggak didukung oleh tone warna dari Suicide Squad. Dan di sini mereka benar-benar pengen ke Marvelan gitu. Secara box office Suicide Squad pada kala itu juga cukup berhasil, tapi secara kualitas juga biasa aja, mudah dilupakan gitu. Dan barulah di tahun 2017 Zack Snyder fokus membuat film Justice League. Di sini juga film di kala itu gue tunggu banget Justice League kayak gitu. Tapi di proses pembuatan dari film Justice League ini tiba-tiba anak dari Zack Snyder yaitu Autumn tiba-tiba bunuh diri dan akhirnya Zack Snyder stres berat itu masa-masa kelamnya dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari project Justice League yang udah setengah jalan ini, bahkan juga hampir selesai gitu. Dan akhirnya panik di sini Warner Bros. Akhirnya dia menunjuklah Joss Whedon yang bikin Avengers juga dan akhirnya diserahkan kepada Joss Whedon Justice League ini. Disinilah benar-benar kayak awal-awal kehancuran nih, benar-benar kayak kita apaan ini film, sehingga banyak banget yang menyebut kalau Justice League ini lebih ke Jostick League gitu daripada Justice League, karena memang tone warna dari Zack Snyder dari awal yang udah dark keren tiba-tiba dicampur dengan tone warna dari Joss Whedon yang berwarna, digabungkan jadi satu, humornya berlebihan yang gak lucu sama sekali, disatukan jadi satu, dipotong sana sini, studio mengambil alih, potong gak penting sehingga esensi ceritanya hilang dan membuat para fans dari DC Extended Universe kecewa berat. Makanya muncullah tagar-tagar yang namanya Release the Snyder Cut dan akhirnya viral. Meskipun Warner Bros berat banget untuk merilis tersebut, akhirnya diserahkan ke aplikasi aja versi Max. Akhirnya dirilislah Justice League Snyder Cut dan itu total durasinya 4 jam gitu. Awal-awal gue nonton ini keren, tapi lama-kelamaan juga kayak hype-nya udah menghilang. Jadi biasa aja, meskipun memang ini heboh di awalnya, tapi gue rasa secara kualitas cerita juga kita udah cukup kecewa dengan Justice League yang pertama. Jadi gue merasa nggak yang masterpiece banget gitu. Bahkan juga modal budget mereka juga nggak seniat film layar lebar kalau versi layar streaming. Bahkan Zack Snyder bikin beberapa adegan-adegan di belakang rumahnya sendiri pakai green screen gitu. Jadi kayak ya biasa aja jadinya gitu, meskipun mereka totalitas menurut gue biasa aja Justice League mereka gitu, karena memang kita udah cukup kecewa dan udah tahu ceritanya gitu. Setelah dirilisnya Zack Snyder Justice League tahun 2021, akhirnya para fans menunggu keputusan dari Warner Bros. Apa nih keputusan dari Warner Bros? Apakah dia akan menarik lagi si Zack Snyder untuk membentuk ataupun melanjutkan DC Extended Universe mereka? Ternyata langkah dari Warner Bros. Justru memecat si Zack Snyder dan akhirnya menarik James Gunn, dan akhirnya James Gunn ini memberikan beberapa syarat. Kalau gue pengen masuk ke sini dan mengelola Extended Universe kalian, gue pengen mulai dari nol lagi. Bahkan gue pengen semuanya dibuang universe dari Zack Snyder. Inilah cikal bakal kenapa
para fans dari Zack Snyder khususnya Snyderverse sangat membenci pada awalnya si James Gunn ini karena memang mereka kayak seolah-olah mengabaikan properti-properti yang udah ada si ikonik Henry Cavill gitu. Bahkan Henry Cavill juga sempat dipecat, akhirnya direkrut lagi di Black Adam, dipecat lagi. Itu juga membuat para fans dari Superman versi Henry Cavill marah besar. Inilah cikal bakal dan gue bilang bahwa langkah James Gunn sangat berat untuk melanjutkan DC Universe ini dan akhirnya dirilislah si Superman yang sebentar lagi kita akan saksikan dan gue cukup optimis dan gue lihat juga para fans dari DC Universe udah cukup legowo dengan apa yang dilakukan perubahan dari Warner Bros karena memang dari trailer aja udah kelihatan bahwa si Superman ini udah mulai kelihatan harapannya besar gitu. Tapi sebagian orang juga nggak bisa langsung terima kayak gitu aja gitu. Banyak banget fans-fans dari yang terdahulu khususnya Superman versi Henry Cavill ini pengen bahwa mereka meneruskan versi Elseworld ataupun versi Zack Snyder ataupun Snyderverse ini. Bahkan sampai detik ini masih mengharapkan kalau Superman itu adalah Henry Cavill. Jadi kita benar-benar kayak masih geleng-geleng kepala. Di satu sisi gue ngerti langkah dari fans dari Snyderverse ini karena memang mereka mengharapkan DC itu nggak ke Marvel-Marvelan. Mereka pengen yang dark, tapi memang di satu sisi kita pengen juga sosok Superman itu kembali ke esensinya gitu. Gue bukan orang yang bener-bener ngikutin komik segitunya Superman, tapi kalau ditanya siapa superhero favorit pertama gue sejak bocil gitu ya, jawabannya tentu saja dengan sangat gampang gue bilang Superman. Superman adalah superhero favorit gue yang kayak seolah-olah ada hope gitu. Bahkan kita pede banget zaman bocil dulu, belum ada handphone ya zaman gue bocil ya. Di zaman itu kita enak banget main pakai handuk warna merah kayak Superman gitu. Dan dengan rilisnya Superman versi Zack Snyder yang mengambil langkah manusia baja, Man of Steel, di mana dia kaku, udah kayak selevel dewa, di melawan sama orang-orang biasa aja kayak gitu, gue aneh. Hah, Superman sekuat ini gitu ya? Ya oke, memang Superman, tapi kayak untuk anak kecil kayak agak berlebihan gitu. Orang nggak pengen jadi Superman, orang lebih baik pengen jadi Iron Man gitu. Kalau gue lihat dari kacamata gue sebagai pemerhati ya. Tapi ketika James Gunn bikin Superman dengan dia berdarah, lemah, baru 3 tahun jadi Superman, kayak seolah-olah kayak anak bocil-bocil jadi punya harapan. Keren nih, dia nggak yang selalu menang gitu. Jadi ini gue pengennya tuh mulai dari awal lagi, diriset lagi. Barulah mungkin setelah 10 tahun jadi Superman, barulah dia nggak terkalahkan karena udah banyak pengalaman. Jadi kenapa gue benar-benar mendukung versi James Gunn ini? Jadi ya kayak gini, gue ngelihat bahwa sosok Superman ini hope-nya itu muncul lagi yang gue nggak lihat di versi Henry Cavill. Tapi kalau teman-teman nanyain Superman favorit lu di detik ini itu siapa? Ya tentu saja gue jawab Henry Cavill karena dari postur tubuh, wajah, kostum itu udah perfect banget gitu. Tapi gue pengen gambaran dari Man of Steel yang lain. Makanya gue menantikan banget Man of Steel 2, tapi sampai detik ini juga nggak ada dirilis. Dan Zack Snyder pun lebih mengutamakan film-film crossover yang kayak gitu dibandingkan melanjutkan Man of Steel 2 atau bikin solo film yang lainnya gitu. Belum lagi dulu kan rilisnya Wonder Woman 1998 bla bla bla, itu tone warnanya jauh banget dengan sutradara yang cewek itu jauh banget, akhirnya cukup mengecewakan. Jadi ya akhirnya amburadul gitu. Jadi mau nggak mau gue harus berbicara fakta bahwa sebenarnya DC Extended Universe kemarin berantakan parah. Nggak ada sistem yang terstruktur kayak Kevin Feige bikin MCU yang mereka saling terhubung dari satu film ke film lainnya, terhubung lagi akhirnya bikin Avengers, bikin film solo lagi, bikin film Avengers lagi. Kalau DC Extended Universe seolah-olah jadi ekor pengen mengejar keterlambatan mereka yang dengan para MCU ini. Seolah-olah ketika MCU merilis Avengers, mereka harus merilis Justice League kayak gitu. Jadi kayak belum ada nyawanya. Jadi barulah gue ngeliat yang lebih terstruktur setelah James Gunn juga peran ini memimpin. Karena selama ini sosok Kevin Feige di DC itu nggak ada. Kalau kalian bilang ada bang Zack Snyder, nggak. Zack Snyder lebih menurut gue dia lebih cocok jadi produser atau bahkan jadi sutradara aja. Bukan sebagai pemimpin level kayak James Gunn dan juga Peter Safran. James Gunn pun menjadi wakil kayak dari DC-nya, bukan kayak kepalanya. Karena kepalanya itu Peter Safran kan. Jadi James Gunn bisa leluasa bikin film, mengawasi film-filmnya. Jadi ini lebih terstruktur. Jadi gue lebih optimis dengan apa yang dikerjakan oleh James Gunn. Jadi kita balik lagi dengan ajakan dari orang-orang ini tadi, itu sangat sesat. Sangat sesat. Kesimpulannya adalah buat teman-teman yang ngelihat ajakan ini, diabaikan aja. Karena baik kalian fans Marvel atau fans DC, ini tiru aja kesuksesan dari Barbie Hammer.
Oppenheimer sukses, Barbie sukses karena mereka saling mendukung, dan kita juga harus tiru ketika rilisnya Superman, fans dari Marvel juga ikut nonton. Ketika rilisnya Marvel, fans DC pun harus ikut nonton. Jadi semuanya kolaborasi sehingga dampaknya ke depan genre-genre superhero akan naik lagi. Nggak ada tuh yang ada istilahnya kayak kebosanan terhadap superhero fatigue, bla 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 bla. Jadi kalau kalian kompak, jadi semuanya akan naik lagi gitu. Jadi gue kebayang serunya di zaman-zaman Endgame, semua orang kayak orang-orang yang nggak terlalu suka superhero tiba-tiba FOMO ikut. Jadi enak banget suasana kayak gitu. Jadi semoga balik lagi di era-era itu, tapi tetap juga film-film berkualitas, level-level Oscar juga tetap ada. Jadi enak gitu. Jangan ada yang runtuh lagi gitu. Jadi buat para fans dari Snyderverse, udah menurut gue mari kita dukung langkah kalian. Mau babi bu menggagalkan Superman pun tetap aja nggak akan mengembalikan Superman versi Henry Cavill kalian gitu. Jadi ya kita lihat aja ke depan ya. Jadi pastikan kalian semuanya tegas, bijaksana untuk mengambil keputusan. Kalau ada beberapa update selanjutnya kita akan update ke kalian. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini sampai detik ini tapi tiba-tiba sadar belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share karena kita akan selalu menginformasikan update-update terbaru dan juga beberapa drama-drama terbaru di dunia perfilman khususnya superhero. So, sampai jumpa di daily update selanjutnya.